Semua, di video kali ini saya akan membahas istilah dovish dan hawkish dalam pasar modal. Dove itu merpati ya. Ini mohon maaf waktu bikin desainnya kayaknya briefing dengan desainernya agak nih. Saya minta gambar merpati malah dikasih gambar burung hantu, tapi nggak apa-apa lah. Yang penting how-nya atau elangnya itu benar gitu. Eh, Oke, kalau di pasar modal kita sering mendengar istilah bullish dan bearish. Ya. Bull itu artinya sahamnya lagi naik, bear itu artinya sahamnya lagi turun. Kadang-kadang istilah ini juga dipakai di obligasi. Oh, pasar obligasi lagi bullish, artinya harga obligasi lagi naik. Pasar obligasi lagi bearish, artinya lagi turun. Gitu. Nah, sebetulnya kalau untuk yang berkecimpung lebih mendalam, selain istilah bull, bear ya, beruang sama kerbau, ada juga istilah merpati sama elang, ya, dovish dan hawkish. Nah, kalau bullish dan bearish itu adalah akibat. Akibat itu artinya karena sesuatu harganya sudah naik, karena sesuatu harganya sudah turun. Maka dovish dan hawkish ini bisa saya sebut dengan sebab gitu. Salah satu yang menyebabkan harga naik turun, salah satu ya, bukan satu-satunya ya, adalah dovish dan hawkish ini. Nah, dovish dan hawkish mengacu kepada kebijakan bank sentral. Kalau bank sentral menurunkan suku bunga, dia melonggarkan syarat pemberian kredit, menurunkan giro wajib minimum, GWM ya. GWM itu maksudnya gini, kalau Bapak Ibu menempatkan deposito di bank, dari uang yang ditempatkan tersebut, memang bank boleh salurkan sebagai kredit. Tapi sebagian daripada deposito tersebut harus ditempatkan di bank sentral. Nah, porsi daripada deposito masyarakat yang harus ditahan di bank sentral itu disebut dengan giro wajib minimum. Jadi makin besar GWM-nya, berarti banknya makin bank sentralnya semakin membatasi pemberian kredit. Sebaliknya kalau semakin kecil, semakin dilonggarkan. Nah, itu disebut dengan kebijakan yang dovish. Dovish itu dari kata dove, ya. Dove itu artinya merpati. Merpati itu karakternya jinak, ya. Jadi kebijakan yang dovish itu adalah kebijakan yang sifatnya lebih positif untuk ekonomi. Nah, kalau sebaliknya nih, kalau bank sentral menaikkan suku bunga, seperti yang dilakukan dari tahun 2021 ya, sampai 2023 ini, 2022 kali, 2022 sampai 2023 ini, kemudian dia mengetat syarat pemberian kredit, dulu-dulu pernah dilakukan ya, misalnya kayak KPR, DP-nya harus berapa persen, kredit mobil, motor, DP-nya harus berapa persen, harus ada minimumnya, atau menaikkan giro wajib minimum, ya sebaliknya dari yang tadi, disebut kebijakan yang hawkish. Ya, haw itu artinya elang. Elang kan galak gitu. Nah, artinya kebijakannya tersebut galak atau negatif untuk ekonomi. Nah, kalau cetak uang nih, cetak uang ini hawkish atau dovish? Ya, pertama kita harus pahami, yang mencetak uang itu bukan pemerintah, tapi bank sentral. Nah, caranya pemerintah menerbitkan surat hutang, kemudian surat hutang tersebut dibeli oleh bank sentral melalui uang yang dicetak. Nah, ini baru disebut dengan cetak uang. Nah, dan kalau dalam istilah di media massa disebut juga dengan quantitative easing. Ini juga datang dari bank sentral US itu sendiri. Jadi kalau hanya menerbitkan obligasi, tapi dibeli oleh Bapak Ibu, misalnya Bapak Ibu beli ORI, beli FR, beli suku retail, itu bukan cetak uang. Itu proses pinjam meminjam biasa. Disebut cetak uang itu kalau yang membeli bank sentral, tapi bukan pakai uang dia sendiri. Dia cetak uang aja. Bank sentral juga punya income. Kalau kita RTGS, kita pakai BI Fast kan bayar sekian ribu, sekian puluh ribu. Itu pendapatan bagi si bank sentral. Kalau hasil dari uang tersebut dia beli obligasi pemerintah, bukan cetak uang. Tapi ketika dia membeli obligasi bukan dari uang-uang tersebut, tapi benar-benar dia cetak, nah itu baru sebut dengan cetak uang. Nah, lawan dari quantitative easing itu adalah quantitative tightening. Sorry kalau bahasa Inggrisnya kurang bagus gitu ya. Nah, kalau tadi cetak uang itu adalah kebijakan yang sifatnya dovish, QE, maka kalau lawan daripada QE, QT itu adalah sifatnya hawkish gitu.
Nah, waktu surat utang pemerintah dibeli dengan cetak uang, jadi misalnya pemerintah terbitin obligasi sekian triliun. Sekian triliun tersebut dibeli dengan uang hasil cetakan dari bank sentral. Namanya obligasi kan ada jatuh tempo. Pada saat jatuh tempo, kalau bank sentralnya tidak melakukan rollover, artinya ya sudah, kalau udah jatuh tempo lunasin aja gitu. Maka disebut dengan QT. Tapi kalau misalkan di rollover, bahkan ditambah, itu disebut dengan QE, ya, dovish gitu. Nah, kenapa yang jadi pertanyaan nih, kenapa bank sentral itu harus melakukan kegiatan atau mengambil kebijakan yang negatif untuk ekonomi gitu. Bukankah kalau bisa dovish saja terus gitu kan? Kalau dovish terus artinya mau KPR DP-nya 0% atau mungkin kecil gitu. Syaratnya misalnya cicilan itu nggak 30% dari gaji, 20% dari gaji gitu. Nah, kalau dilakukan seperti itu kan berarti kan pembelian properti akan bagus gitu kan. Kenapa nggak gitu terus saja gitu ya? Nah, memang idealnya pertumbuhan ekonomi itu tinggi. Tapi ketika pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, biasanya punya efek samping yaitu inflasi. Ya, tadi saya menggunakan analogi yang KPR sama bunga ya. Betul, kalau kebijakan KPR diturunkan, bunga KPR murah ya. Waktu deposito taruh di bank, GWM-nya dikecilin sekecil mungkin. Kalau sekarang mungkin bangsa 5-6%. Dikecilin jadi mungkin katakan 1-2%. Artinya bank akan punya dana yang lebih banyak untuk disalurkan. Kemudian berdasarkan kebijakannya, dia bisa aja kasih KPR yang bunganya kompetitif gitu. Nah, kalau dilakukan seperti itu, sektor properti akan meningkat. Sektor properti akan meningkat yang menguntungkan semuanya. Semennya yang pakai banyak, desainernya laku, ya, perabotan-perabotan yang dibuat dari daerah-daerah juga laku, yang di luar negeri juga laku gitu. Nah, seperti itu akan bikin properti meningkat dan tumbuh gitu. Namun ketika permintaan meningkat ya dan membludak gitu ya, hukum supply demand akan berlaku. Yang mau beli banyak, yang supply-nya terbatas. Harganya akan naik gitu. Nah, kalau harganya naik, ini bisa dimanfaatkan oleh beberapa pihak nih. Kalau developer, dia akan menaikkan harga jual rumahnya. Jadi sebetulnya dia jual katakan 2M dia sudah untung. Tapi dia lihat situasi lagi bagus, KPR lagi murah segala macam, dia jual 2,5M. Nah, kemudian pemilik rumah juga lihat nih, waduh, harga rumah naik terus ya. Kalau begitu ini saya kan lagi sewain rumah, saya naikin juga harga sewanya. Nah, efek samping daripada permintaan yang membludak dan belum lagi aksi spekulasi. Ya, pada saat jauh sebelum pandemi ya, saya kenal aja sih ada beberapa orang yang mereka ibaratnya ambil KPR sekaligus banyak, kemudian dia sewakan. Kemudian sambil menunggu, dia berusaha mencari pembeli supaya bisa dapat orang yang mau beli dengan harga lebih tinggi. Akibatnya apa? Harga propertinya naik tinggi sekali gitu. Nah, naik tinggi itu kadang-kadang seperti saham yang digoreng gitu. Kalau misalnya bisa dilepas, ya syukur. Kalau nggak bisa dilepas, ya itu akan jadi aset yang nyangkut gitu. Nah, efek samping daripada kenaikan harga jual dari developer, harga jual dari rumah second, kemudian juga harga sewa, itu akan menyebabkan efek samping berupa orang makin lama makin mengeluh, terutama di kota besar. Bahkan kerja dengan gaji puluhan juta sekalipun belum tentu mampu membeli landed house di Jakarta. Seperti itu. Harus ratusan juta, mungkin harus berapa ratus juta baru sanggup. Kemudian kalau yang tidak tinggal di rumah, tapi kontrak gitu atau sewa juga akan mengeluh, waduh, kok kontrakan makin hari makin mahal ya. Nah, itu sama dengan inflasi yang tinggi. Nah, kalau inflasi sudah terlanjur tinggi, maka supaya inflasinya bisa turun kembali, supaya harga propertinya tidak memanas terus, supaya bisa agak terkontrol, ya mau tidak mau permintaannya yang harus dikendalikan. Caranya mengendalikan permintaan bagaimana? Ya syarat pemberian KPR diketatkan, tidak bisa 0% misalnya. Harus 10, 20, 30, atau bahkan 40%. Pada saat krisis saya tahu ya, kayak tahun 2008 yang lalu, kan ada kebangkrutan. Nah, setelah itu syarat KPR jadi jauh lebih ketat. Yang dulu mungkin require 20-30%, bisa 30-40%. Nah, jadi hal-hal seperti itu terjadi.
Kemudian bunga KPR sama bank sentral ditetapkan minimal harus sekian persen, tidak boleh lebih rendah. Nah, apabila dilakukan hal tersebut, permintaannya berkurang, diharapkan harga properti bisa kembali mendingin. Jadi kadang-kadang kalau pertumbuhan ekonomi terlalu tinggi, itu bisa terjadi inflasi tinggi, yang memang kadang-kadang karena permintaan, tapi tidak jarang juga itu aksi spekulasi yang akhirnya membuat harga properti tidak terjangkau. Nah, tapi ada juga waktu-waktu lagi lesu nih. Kayak 2020 kita kena pandemi, semuanya lesu. Penjualan mobil susah, penjualan properti susah, yang punya kerjaan juga banyak yang kena PHK. Dalam situasi seperti ini, dia butuh ekonomi jalan lagi. Nah, sehingga diperlukan kebijakan yang sifatnya dovish. Tapi ketika terlalu dovish sehingga marketnya terlalu panas, akhirnya inflasi terlalu tinggi, diperlukan kebijakan yang hawkish gitu. Jadi bank sentral itu kadang-kadang kayak Thanos, dia harus seimbang antara inflasi dan growth. Di satu sisi dia mau ekonominya grow, di sisi lain dia nggak mau karena grow itu inflasi terlalu tinggi. Nah, efek daripada dovish sama hawkish ini tidak hanya ke ekonomi saja, tapi juga ke pasar modal, khususnya ke harga obligasi. Jadi kalau misalnya pasar modalnya lagi hawkish, ya dia naikkan suku bunga. Dia lakukan quantitative tightening, QT gitu. Maka yang terjadi adalah harga obligasi akan jatuh, karena kan teorinya kalau suku bunga meningkat, harga obligasi turun. Suku bunga meningkat atau tidak naik tidak turun, pada saat yang sama bank sentral lagi mengurangi pembelian surat utang pemerintah, itu juga bisa menyebabkan harga obligasi terpengaruh juga seperti itu, ya. Jadi quantitative easing atau tightening at certain point itu mempengaruhi harga obligasi. Jadi kalau misalnya terjadi QE, biasanya harga obligasi dibeli terus, bisa saja harganya meningkat. Sebaliknya kalau dilakukan QT, bisa saja harga obligasi jadi turun gitu. Tapi dalam kondisi tertentu itu juga bisa tidak berlaku. Kenapa? Karena pada saat dia melakukan QT, tidak ada pembeli di pasar modal, pemerintah butuh uang, juga kadang-kadang terpaksa harus memberikan indikasi imbal hasil yang tinggi. Ya, jadi kalau secara teori bunga naik turun itu pengaruh ke obligasi. Kalau QE dan QT itu case by case ya. Most of the time QE akan bagus, QT akan jelek. Tapi dalam situasi tertentu bisa juga yang terjadi sebaliknya. Nah, berdasarkan kondisi pasar modal di Desember 2023, diperkirakan bunga di US itu akan turun di 2024 karena angka inflasi sudah mendekati target. Nah, apakah itu berarti harga obligasi akan naik di 2024? Ya, bisa saja gitu. Nah, tapi di dunia nyata terkadang lebih kompleks. Sebab bisa saja nih ya, bank sentral menjalankan kebijakan yang dovish dan hawkish sekaligus, di mana waktu dia turunkan bunga dovish, pada saat yang sama cetak uang atau QT-nya itu dilakukan karena jumlah utang yang sudah terbit terlalu banyak gitu. Nah, kalau misalkan dovish bunga turun, harga obligasi naik, pada saat dia mengurangi uang yang dicetak sehingga pembeli obligasi berkurang, ya pada saat yang sama itu juga bisa saja mempengaruhi harga obligasi seperti itu. Kenapa? Karena yang tadi saya katakan, kalau dia lakukan QT, berarti dia akan mengurangi pembelian obligasi. Karena pembeli obligasi berkurang, sementara pada waktu yang sama pemerintah masih butuh uang, dia terpaksa harus memberikan imbal hasil yang tinggi supaya investor selain bank sentral mau beli obligasinya dia. Nah, jadi kalau dia harus memberikan imbal hasil yang besar, berarti kan harga obligasinya akan jatuh lagi gitu. Jadi saat yang sama bunga turun, harga obligasi naik. Pada saat yang sama juga dia karena bank sentral nggak mau beli lagi, dia terpaksa harus turunkan harga obligasi supaya laku. Nah, seperti itu. Nah, kemudian terkadang kebijakan bank sentral antar negara bisa berbeda. Contoh, sejak inflasi tinggi di 2022, bank sentral US itu dia naikin bunga dari 0,0 sampai 0,25% menjadi 5,2 sampai 5,5%. Total naiknya 5,25%. Indonesia juga naik, Bapak Ibu. Tapi naiknya cuma dari 3,5 ke 6%, naiknya 2,5%. Jadi derajat kenaikan bunganya terkadang bisa berbeda antar tiap negara.
Bisa juga pada saat Amerika aktif melakukan quantitative easing, dia cetak uang terus, negara lain sudah cukup, dia nggak lakukan. Kenapa kalau Indonesia? Karena APBN kita positif. Nah, sementara yang lain APBN-nya mungkin negatif. Nah, itu beberapa kondisi-kondisi. Nah, akibatnya terkadang harga obligasi itu dia tidak bergerak sesuai dengan teori suku bunga saja. Ya. Jadi juga tergantung sedang QE atau QT, tergantung juga kebijakan bank sentral negara lain seperti apa, tergantung juga ekspektasi suku bunga ke depan seperti apa, APBN-nya lagi surplus, defisit atau bagaimana gitu. Dan kadang-kadang ya juga banyak dipengaruhi oleh fear and greed gitu. Kadang-kadang dia, oh Amerika naikin suku bunga, semuanya ketakutan. Akhirnya dia jual semua, harganya jatuh. Padahal Indonesia baik-baik saja. Kemudian pada waktu tertentu, harganya naik terus nih. Naik terus, akhirnya orang kehilangan rasionalitasnya. Kalau dia naik terus selama 3-6 bulan terakhir, berarti itu 3-6 bulan ke depan juga akan naik. Akhirnya orang nyangkutnya di pucuk gitu. Ya. Jadi dalam kasus-kasus tertentu, kadang-kadang harga obligasi itu yang mempengaruhinya juga cukup banyak. Walaupun lebih gampang diprediksi dibandingkan saham. Nah, kalau harga saham sendiri bagaimana? Nah, dovish sama hawkish itu secara teori berdampak pada asumsi risk free pada perhitungan harga wajar saham. Dan kalau misalnya contoh ya, misalnya Anda menggunakan pendekatan CAPM, Capital Asset Pricing Model, di mana expected price atau expected return sih lebih tepatnya adalah risk free ditambah beta dikali return market kurang risk free. Nah, kalau dia dovish, artinya risk free-nya berpeluang turun. Nah, kalau expected return-nya turun, biasanya harga sahamnya naik. Sebaliknya, kalau dia hawkish, berarti bunga bisa naik. Kalau expected return-nya naik, maka harga sahamnya juga bisa turun. Nah, kalau kita menghitung harga wajar saham dengan pendekatan discounted cash flow juga sama. Jadi hasil dari CAPM itu kita pakai untuk mendiskount harga-harga daripada future cash flow daripada saham. Kalau misalnya expected return-nya tinggi, otomatis harga wajarnya akan semakin kecil dan sebaliknya. Nah, jadi intinya sih menjadi pengaruh juga, ya, terutama lebih kepada perhitungan harga wajarnya. Nah, kalau secara teori ya sama aja sih dengan obligasi. Kalau bunga naik, harga wajar saham turun. Kalau bunga turun, harga wajar saham naik. Nah, tapi perlu diperhatikan juga, tidak semua investor itu menggunakan metode DCF sama CAPM gitu. Malah kalau yang saya lihat ya, kebanyakan orang yang saya lihat tuh malah lebih ke technical news, ya, bobot daripada indeks. Kayak kemarin ada saham yang masuk ke dalam indeks MSCI, semua orang beli saham itu gitu. Ikut-ikutan bandar gitu, ikut-ikutan influencer. Nah, jadi metode penilaian harga saham itu tidak semuanya menggunakan satu metode yang sama. Justru kalau semua orang pakai satu metode yang sama, parah, nggak ada transaksi di pasar modal. Karena semua orang kan bilang hal yang sama itu mahal gitu. Tapi karena secara fundamental dia mahal, tapi secara news dia ada cerita, secara apa di jagat sosmed oh lagi digoreng atau apa, maka terjadilah transaksi. Jadi memang pasar modal itu tidak digerakkan oleh satu single event gitu. Kadang-kadang bisa ya, contoh kayak perang Ukraina Rusia di awal-awal. Semuanya karena itu harga komoditi tembus. Tapi setelah beberapa waktu akan kembali ke level yang rasional seperti itu. Nah, sama dovish hawkish QE QT juga sama. At some point dia mungkin akan menjadi penggerak market, tapi setelah beberapa saat lupa gitu. Nah, apalagi kalau yang ini menurut saya hitungan hari juga sudah hilang sih. Karena yang mempengaruhi saham itu jauh lebih banyak. Kalau untuk obligasi biasanya QE QT juga berpengaruh, tapi orang juga melihat di kebijakan suku bunganya. Nah, jadi kalau boleh saya ringkas, terhadap saham ya, kebijakan dovish sama hawkishnya bank sentral itu sifatnya sementara saja. Ada kemungkinan kadang-kadang tidak berdampak sama sekali karena ada penggerak lain yang lebih penting. Nah, dalam perspektif pasar modal, yang baik secara langsung ataupun tidak langsung ya, yang diharapkan itu adalah kebijakan yang sifatnya dovish. Jadi kalau misalnya bunga diturunkan, kebijakan kredit dilonggarkan, giro wajib minimum juga diturunkan, nah itu biasanya akan menjadi good news daripada pasar modal sehingga ada alasan bagi orang untuk melakukan pembelian. Sebaliknya kalau dilakukan dilakukan kebijakan yang sifatnya hawkish ya, yang galak,
itu cenderung akan menjadi sentimen negatif. Nah, kalau misalnya tidak ada sentimen positif daripada asetnya itu sendiri, kadang-kadang itu bisa membuat kondisi marketnya jadi agak kurang bagus. Ya, tapi namanya pasar modal, sentimennya ada mungkin ratusan atau bahkan ribuan gitu. Dan kadang-kadang tidak ada satu sentimen yang mendominasi. Atau kalaupun ada, dia bisa berubah dari waktu ke waktu. Nah, jadi demikian tentang kebijakan dovish dan hawkish di pasar modal. Selain bullish dan bearish, ini juga merupakan sentimen yang perlu kita pelajari. Demikian sharing saya kali ini. Semoga bermanfaat. Terima kasih.